Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, keterampilan menulis adalah keterampilan yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang sukses karena menulis. Banyak orang-orang sukses dengan jalan pintas karena menulis. Bahkan orang yang sudah mati pun karya-karyanya masih banyak digunakan hingga saat ini. Kamu tidak bisa berorasi, maka kamu harus bisa menulis. Apalagi kamu bukan anak raja, maka menulislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi teks cerita sejarah dan teks sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang ketatabahasaan atau penggunaan bahasa teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah atau teks sejarah, bahasa-bahasa yang digunakan atau penggunaan bahasanya ada beberapa. Yang pertama, menggunakan makna lampau. Makna lampau itu adalah kata-kata yang digunakan di masa lampau. Misalnya prajurit, kerana, baharu, sahaja. Prajurit itu kalau sekarang kan tentara, kerana itu karena, baharu baru, sahaja sahaja. Nah, itu kan makna-makna lampau. Ya, biasanya seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Ini cerita sejarah Sultan Hadiwijoyo yang kemudian dibuat menjadi teks cerita sejarah, yaitu Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu sebetulnya ada tokoh aslinya, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Pemuda itu tampak bermuram pula, mengenakan selempang yang menopang belati kecil dan keris di punggungnya. Sekarang kalau kamu membuat teks cerita, novel atau cerpen, jarang sekali menggunakan istilah-istilah lampau seperti itu, bukan? Pasti pakai istilah-istilah baru, misalkan belati jadi pisau, keris pun mungkin sekarang jadi pistol. Begitu ya. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu. Kita tahu bahwa konjungsi itu ada bermacam-macam jenisnya, ada bermacam-macam maknanya, ada yang bermakna waktu, tujuan, sebab, akibat, yang biasa digunakan dalam teks cerita sejarah atau teks sejarah adalah konjungsi waktu. Seperti contoh di dalam slide itu ya, kata sebelum, selama, tatkala, ketika, sementara, sampai sambil itu sering digunakan dalam teks cerita maupun teks sejarah. Kita lihat contohnya. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang mewujudkan janji Rasulullah. Mehmed II memang terkenal sebagai sultan yang soleh. Sejak balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunat dan tahajud. Luar biasa. Saya harapkan kamu juga seperti itu. Kata setelah sejak adalah kata sambung yang menyatakan makna waktu. Gitu ya, nanti bisa kamu praktikan kalau kamu membuat teks cerita atau teks sejarah. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan tempat dan waktu. Ya. Kalau kita lihat sebuah kalimat yang lengkap itu pasti ada subjek, predikat, itu wajib ya. Minimal kalimat itu punya struktur subjek dan predikat. Nah, paling lengkap akan kita tambahi objek dan keterangan. Di dalam keterangan itu ada bermacam-macam keterangan. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, keterangan tujuan, ya, keterangan sebab dan sebagainya. Kita lihat contohnya. Sultan Mehmed II atau dikenal Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada, ini menyatakan keterangan waktu.
pada 29 Maret 1432 di Adrianapolis menyatakan keterangan tempat. Sama ketika kamu menulis autobiografimu, ya, sejarah pribadimu, saya lahir di Klaten. Di Klaten tempat pada tanggal 7 September 2015, misalkan seperti itulah. Itu kan tempat dan waktu, biasanya sering digunakan. Yang keempat, menggunakan kata kerja material atau fisik. Jadi fisik yang akan kita gunakan dalam kata kerja itu. Jadi aktivitas fisik, ya, misalkan berlari, menulis, membaca, itu kan fisik kita yang melakukan. Kalau membaca ya mata yang bergerak, kalau menulis tangan kita dan mata kita, kan begitu. Nah, itu kata kerja fisik, material. Mengalahkan, menyingkirkan Sultan Hasanuddin wafat, digantikan, mengalahkan kerajaan Sunda. Ajaran Islam yang tidak mengikuti ajaran Islam menyingkir. Nah, ini termasuk, ya. Pondok Madani, ini Negeri Lima Menara, memperkenalkan, jadi kenalan, ya, bersalaman biasanya kan begitu. Menulis, mendorongku, ada gerakan. Nah, itu termasuk kata kerja material. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental, berkaitan dengan psikis, pikiran, dirasakan, kan gitu ya. Kaitannya dengan kata kerja seperti itu. Khawatir, dibiarkan, direnungkan, dipikirkan, itu termasuk kata kerja psikis. Tidak ada yang dikhawatirkan dari kejadian itu, kan? Mengapa kamu minta tolong aku? Tanya Via agak heran. Ini karya dari Matahari di Ujung Al-Aqsa, ya, kutipannya. Berikutnya, yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung. Kalau kita berdialog kan berarti ngomong langsung, ya, berbicara langsung. Cirinya yang pertama ada tanda kutip. Kemudian ada perubahan kata ganti orang. Misalkan dia bisa menjadi saya, nama orang bisa menjadi aku, ya, seperti itu. Kalau kamu nanti membuat novel, silahkan kata ganti tidak harus aku. Setiap daerah kan punya beda-beda istilah, ya. Aku, inyong, ya, terus apa lagi ya kalau di daerah yang lain, ya, kalau di Prancis misalnya the, ya. Kemudian yang ketiga, perubahan kata kerja. Jadi kata kerjanya biasanya menggunakan imbuhan. Kalau dialog itu tidak ada imbuhannya. Imbuhannya cenderung dihilangkan. Kita lihat contohnya. Ini kalimat tidak langsung. Hawa mengatakan kepada Via bahwa dia menunggu di Masjid Al-Aqsa, Klaten. Kalimat tidak langsung. Kita buat menjadi kalimat langsung. Mengatakan menjadi kata. Kata Hawa. Aku. Tadi kan Hawa menjadi aku. Aku tunggu. Menunggu jadi tunggu. Aku tunggu di Masjid Al-Aqsa. Nah, itu ada perubahan. Sama seperti kalau kamu menanyakan kepada temanmu, kan enggak, siapakah namamu, kan enggak seperti itu. Biasanya kalau langsung namamu, rumahmu, kan seperti itu, ya. Jadi beda. Jadi struktur bahasa tulis dengan bahasa dialog itu berbeda, ya. Kalau yang dialog itu lebih praktis. Berikutnya, jenis kalimat langsung, ya, kita lihat. Yang pertama, petikan pengiring. Petikan pengiring itu maksudnya tanda petiknya dulu, ya, dari pembuka dan penutup. Setelah di luar tanda petik itu adalah pengiring, ya. Tinggal kalimatnya kalimat apa. Kalau tanya berarti tanda tanya, nanti diakhiri dengan tanda tanya baru kutipannya. Bukan kutipan dulu baru tanda tanya loh, ya. Biasanya kan sering salah, ya.
pengiringnya hurufnya kecil, tanya. Bukan T besar ya, tapi T kecil. Baca dulu surat ini. Berarti kalimat langsung berupa perintah. Maka tanda seru baru tanda kutip penutup, kata K-nya kecil. Bahasa Arab kamu lebih mu'in daripada saya. Kalimat langsung berita. Maka diberi koma kalau berita, tanda seru, dan nanti terakhir diberi tanda titik. Jadi petikan pengiring itu petikannya dulu, sedangkan pengiringnya di luar petikan. Selanjutnya yang dibalik ya, pengiring dulu baru petikan. Pengiringnya dulu, terus baru dibuka petikannya. Dibiarkannya via dengan pikirannya sendiri. Hawa pun melanjutkan ceritanya. Nah, itu pengiring untuk masuk kepada petikan. Untuk itulah Vi, aku dan adikku menemuimu untuk minta tolong. Tanda titik, tanda kutip penutup. Jangan lupa tanda titiknya dulu, tanda bacanya dulu, baru tanda kutip. Via menyahut sambil menekuni kertas putih yang dihiasi coretan tulisan bahasa Arab. Halah, bisa saja kamu. Nah, kalau petikan, di dalam petikan itu hurufnya harus besar. Itu kata untuk itulah, U-nya besar. Halah, bisa saja kamu, hanya juga besar. Ya, kalau pengiring yang tadi kecil, harus tahu perbedaannya ya. Berikutnya petikan, pengiring, petikan. Jadi petikan, pengiring dilanjutkan tadi petikan. Kadang ketika kita berbicara itu kan tidak sekali berbicara ya, lanjut lagi kan gitu ya. Apalagi yang suka ngobrol itu kan panjang sekali. Tunggu, teriak Hawa. Koma, karena di koma masih lanjut, lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Ya itu kurang titik ya, diberi titik. Tapi kalau di titik, tunggu, teriak penasihat ratu. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Nah, ini kalau tanda titik berarti dimulai lagi dengan huruf besar. Tapi kalau koma tadi di atas huruf kecil. Ini versi yang dulu sama yang masa sekarang, gitu ya. Jadi petikan, pengiring, petikan. Petikan dulu, pengiringnya, petikan lagi. Ya. Hal yang harus kamu pahami bahwa kalau kamu membuat sebuah dialog lebih dari 2 dialog, maka tanda kutipnya cukup sekali saja. Jadi tidak setiap kalimat diberi tanda kutip. Cukup di kalimat pertama di awal, terus nanti penutupnya di bagian kalimat terakhir. Kita lihat ini berbicaranya sampai berapa kalimat. Ya, biasa saat itu dia agak ngegas ketika ada pengecekan di pintu masuk Masjidil Aqsa. Kalimat pertama. Karenanya sampai titik yang biru itu kalimat kedua, tidak ada tanda kutipnya. Yang pertama tadi juga tidak, penutupnya belum masuk ya. Akhirnya adikku bisa sholat di tempat itu. Itu kalimat ketiga, maka tanda kutipnya baru diberikan di terakhir. Jadi kalau kamu berbicaranya panjang sekali sampai beberapa kalimat lebih dari 2, maka cukup 1 tanda kutip di awal dan di akhir. Tidak perlu di setiap kalimat diberi tanda kutip. Begitu ya. Selanjutnya menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kalau tadi kalimat langsung, sekarang kalimat yang tak langsung. Ya, lah kata kerja yang digunakan apa? Biasanya kata kerjanya ada imbuhannya kalau kalimat tak langsung. Tadi sebaliknya, yang langsung itu biasanya hanya kata dasar, tidak menggunakan imbuhan. Mengatakan, berkata, menjawab, bersorak. Nanti kalau mengatakan, kata kalimat langsungnya kata saja. Mengucapkan, ucap. Menjerit-jerit, berteriak-teriak, kan gitu. Nah, maka harus bisa membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita lihat contohnya. Kami bersorak, di atas juga ada ya. Untuk pertama kalinya kami mengerti makna adnal ardri, yaitu tempat yang dekat ya
dengan bumi. Tak lain adalah Bizantium di kekaisaran Roma sebelah timur. Itu kalau kita buat kalimat langsungnya, ya, sorak kami, terus baru tanda kutip, baru dibuat kalimat langsung. Ya, maka kalimat tidak langsung itu kata kerjanya ada imbuhannya. Nah, kita lihat gambarnya. Gambarnya itu versi novel Laskar Pelangi bahasa Arab. Ya, jadi Laskar Pelangi itu sudah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa. Hampir 12 bahasa ya. Lebih kurangnya nanti bisa baca sendiri. Bayangkan satu bahasa saja, bahasa Indonesia, di 3 bulan pertama penulisnya itu sudah meraup keuntungan 3M. Ya, 3M loh ya, bukan 3J, 3M. Baru 3 bulan pertama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke 12 negara, sangat luar biasa, dihitung sendiri ya. Kira-kira berapa pemasukan dari Andrea Hirata. Ya, bahkan kalau nggak salah ya di Jerman atau di Inggris, menurut cerita Andrea Hirata, buku ini pernah menjadi daftar tunggu. Ya, daftar tunggu karena banyaknya peminat untuk membaca buku itu. Maka kalau kamu ingin jadi penulis di Indonesia sekarang ini sudah, insya Allah sudah menjanjikan. Ya, seperti penulis-penulis terkenal Andrea Hirata, kemudian Habibur Rahman Shirazi, Ahmad Fuadi, itu kan orang-orang yang luar biasa dalam menulis. Dan kamu lihat nanti karyanya itu sebetulnya sangat sederhana, tidak rumit seperti yang kamu pikirkan, gitu ya. Lanjut. Ini contohnya lagi. Ya, mengatakan, ia hanya mengatakan ini dan tanpa sempat aku berkata apa-apa, ia langsung menutup teleponnya. Ini yang berbahasa Turki ya, tempatnya Bapak Erdogan yang ada di slide pertama kemarin. Selanjutnya, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Kalau kamu ingin mendeskripsikan tokoh, tempat, suasana, ingat kemarin harus dideskripsikan secara lengkap, ya, detail. Ya, mereka pun menyusuri tempat parkir yang masih lengang untuk masuk masjid. Itu belum begitu lengkap, belum begitu detail. Kamu bisa mendetailkan lagi. Gadis yang tersenyum tipis dan manis, tambah lagi. Ya, via nama gadis manis berkulit sawo matang itu. Lah, itu lebih detail, lebih menarik kalau dalam sebuah novel. Ya, mengapa novel itu halamannya tebal? Itu karena deskripsi yang sangat tajam. Ya, semakin tajam maka semakin tebal. Misalkan saya berjalan ke pintu, keluar pintu, itu bisa dideskripsikan menjadi 2 halaman bahkan 3 halaman. Maka harus dilatih. Iyalah, ini nanti kaitannya dengan tata kalimat, ya. Yang ke-8, menggunakan makna kias. Makna kias itu makna yang tidak sebenarnya. Biasanya berupa ibarat, pengandaian, sindiran, ya. Mengapa digunakan ini? Karena dalam sastra makna kias ini memperindah deskripsi, narasi, sehingga membuat cerita lebih menarik. Ya, pakai hiperbol ya. Langit menjerit. Lah, itu kan akan lebih menarik daripada langit bergemuruh. Pasti akan lebih kalau dibaca itu lebih tajam maknanya. Ya, maka gunakan makna kias. Kita lihat ya contohnya, kami terlalu bermimpi tinggi akan berkelana dan menggenggam dunia tanpa tahu bagaimana caranya. Menggenggam dunia. Coba kalau menguasai dunia, itu hal yang kalau kita dengar hal yang biasa. Menguasai dunia dibaca biasa, tapi kalau menggenggam dunia, membakar semangat daripada menyemangati, beda kan? Iya. Nah, ini kita lihat. Ini dari buku Laskar Pelangi.
Mulutku ternganga dan aku menahan napas ketika Heriot menggambarkan keindahan Endensoor. Endensoor suatu tempat ya di Prancis kalau nggak salah ya. Lereng-lereng bukit yang tak teratur tampak seperti pengibaratan berjatuhan. Puncaknya berguling-guling tertelan oleh langit. Iya, itu kan mengibaratkan apa ada bukit itu berguling-guling tertelan oleh bumi, tapi dalam bahasa sastra, dalam novel non-fiksi ini sangat dibutuhkan untuk menarik para pembaca dan tentu saja menambah jumlah halaman. Pegunungan tinggi yang tak terbentuk itu mulai terurai. Ya biasanya yang terurai apa? Nah, ini kan terurai menjadi bukit-bukit. Ya, kemudian yang bawah lagi, rumah-rumah petani terbuat dari batu yang kukuh dan berwarna kelabu, tampak seperti pulau di tengah ladang. Jadi seperti pulau, seperti tanjung yang hijau. Seperti itu ya. Jadi nanti saya anjurkan kalau kamu membuat teks novel, tajamkan. Ya. Jadi bermainlah dengan kata. Kalau orang memasak, ya chef itu memasak, meracik bumbu, maka kamu harus pandai meracik tulisan. Demikianlah ya yang kita pelajari tentang ketatabahasaan. Ingat ya, kalau kamu sudah terampil menulis, maka suatu hari kamu harus menulis. Karena apa? Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Ilmu yang dimanfaatkan salah satunya adalah buku yang kamu tulis yang bermanfaat bagi banyak orang. Ingat, jangan menulis buku yang tidak bermanfaat, karena ya itu akan menjadi amalan buruk yang akan tetap dipertimbangkan walaupun kita sudah meninggal. Semangat menulis, ya. Ingat, menulis adalah membuat sejarah.